Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Azizah. Saya akan membawakan materi tentang tugas utama manusia adalah penghambaan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Penghambaan kepada Allah disebut juga sebagai ubudiyah, yang memiliki arti sesuatu yang menghimpun rasa cinta yang utuh serta sikap merendahkan diri yang sempurna. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, penghambaan kepada Allah adalah amalan hati yang menghimpun rasa cinta yang utuh kepadanya dan sikap merendahkan diri yang sempurna yang diwujudkan dalam bentuk tawakal mutlak kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepadanya dan ridha atas segala ketentuannya. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan ada 3 jenis manusia. Yang pertama, orang-orang beriman. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, orang munafik. Allah memerintahkan agar seluruh manusia termasuk kaum musyrik Mekah agar mereka menyembahnya, tunduk dan taat kepadanya, mengesahkannya, serta beribadah kepadanya dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang dahulu mereka sembah, sebab Allah menciptakan mereka dan leluhur mereka, serta pencipta semua berhala dan tuhan-tuhan mereka, agar kalian semua terhindar dari murka dan azabnya dengan menyembahnya. Dalam hal ini, Allah mengingatkan kepada mereka akan kekuasaannya, bahwa Dialah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka, bukan patung dan berhala yang mereka sembah selain Allah. Oleh karena itu, Allah melarang mereka agar jangan sekali-sekali menjadikan sekutu baginya, karena tidak ada yang dapat menciptakan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat, dan menolak bahaya selain Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar mereka menyembah kepada Allah, bukan yang lainnya, dan melarang mengambil segala sesuatu untuk menyekutukannya. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan sebagai hamba yang taat. Yang pertama, menjalankan perintahnya, seperti melakukan puasa, sholat, zakat, dan lainnya. Yang kedua, menjauhi larangan, seperti meminum khamar, berbuat maksiat, mencuri, dan sebagainya. Yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak zikir dan berdoa. Yang keenam, selalu bersyukur dan bersedekah. Bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita dan menyedekahkan sedikit rezeki kita. Yang terakhir, berakhlak yang baik. Mengapa kita harus berserah diri dan menghambakan diri kita kepada Allah? Karena menghambakan diri kepada Allah merupakan salah satu bentuk kesadaran akan diri sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan, serta untuk mendapatkan petunjuk dan ketenangan batin. Penghambaan ini mewujudkan rasa syukur, mengantarkan pada ketakwaan, dan mendekatkan dengan Allah SWT, serta memberikan dalam
serta memberikan ketenangan dalam menghadapi kehidupan dan ujian, karena rahmat Allah SWT sangatlah banyak. Salah satunya yaitu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya yang tidak akan melampaui batas kemampuan seorang muslim. Puncak dari penghambaan seorang hamba dalam ajaran Islam adalah memiliki kesadaran akan kekurangan, kehinaan, dan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannata wa man aswani faqad aba, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke surga, dan barang siapa yang berkhianat kepadaku, maka dia akan enggan masuk ke dalam surga. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Fat ayat 17 yang berbunyi, wa man yuti'illahi wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawallu yu'adzibhu adzaban alima. Sadaqallahul adzim, yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Fat ayat 17. Dalam ayat dan hadis di atas, barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.